Dua-dua itu sampai degradasi, tapi masuk final Piala Ciki. Can you imagine kualitasnya Piala Ciki kayak apa? Yang penting Arsenal nggak masuk lah. Dan Munchen kan bukan juga tim kecil dong. Iya, yang bego siapa ya? Liverpool. Lu pemain penting, lu bisa lu gaji segitu. Harusnya lu buka, lu kontrak, lu kasih lebih tinggi. Di kotak penalti Arsenal, Raya itu juga diganggu sama Maguire kalau nggak salah. City definitely salah satu tim yang kandidat lah ya, kandidat juara. Liverpool, City, Liverpool, ya. Arsenal lah. Arsenal ya kandidat runner up lah. Apakah lu beli pemain 60 juta untuk dicadangin? Ini kan Arteta banget nih. Oke, ini gila banget. Ugly win. Tawa lu ya. Win is a win. Win is a win. 3 point is a 3 point. Lu lihat tuh mana statistiknya? Statistik, kita lihat statistik. Ini juga nggak sah nih golnya. Tuh lihat tuh. 22 shot lawan 9. Iya. Cuman enggak, gue nggak sekali lagi. Gue nggak setuju. Ini shot on target, oke? Shot on target 7-3. When you see the match, babak pertama 4 kali shot ke arah kiper yang nggak bahaya. Jadi nggak ada artinya juga shot on target. Memang sih. Cuman kalau bilang shot, iya. Tapi memang itu gue rasa gayanya MU ya. Kayaknya gaya yang baru itu banyak shooting dari kotak penalti. Tapi kan keren ya. Cuman kemarin memang, tapi sundulannya si Mbemo segala macam. Ya, Oke lah coach. Kita ya sebagai penggemar MU walaupun kalah, oke. Ya, kita lihat gue juga bilang di Old Trafford mereka masih salut gitu ya, tidak ngecam. Cuman masalah keberuntungan aja. Setuju ya coach? Iya. Ya lalu lihat. Dan passing, kadang kurang beruntung, kadang ya MU juga dulu sering menang dengan keberuntungan kan. Sekarang kurang beruntung aja. Oke. Tapi kalau gue bilang masih banyak PR untuk MU, terutama lapangan tengah dan kiper lah. Bukan, it's not about keeper, no. Serangannya. Pada saat Mbemo dapat bola, nobody backs him up. Gak ada yang dukung. Karena jarak pemain terlalu jauh. Betul. Kalau itu setuju. Nah ini harus diperbaiki lah within time. Sama gak ada DM murni. Kemarin tuh Arsenal jelek banget. Ini bukan Arsenal yang kita kenal. Dua-dua jelek sih menurut saya ya. Tapi kita tuh ngeliat MU dulu coach. Tahun lalu. Sekarang jauh lah. Jauh, enggak. Lebih berkembang. Terutama pemain depan, apalagi kalau Sesko on fire, 5 match, 5 match ke depan udah mulai adaptasi begitu. I mean, kita sih banyak kecewa karena masukin Mason Mount ya. Kenapa enggak? Kenapa Diallo enggak dari awal gitu-gitu? Ya jadi saya kata coach, ini juga golnya agak-agak berbau. Gue bilang enggak murni lah. Kalau kita lihat the same case di kotak penalti Arsenal, Raya itu juga diganggu sama Maguire kalau nggak salah. Tapi memang Bayindir ini jelek. Lah iyalah, memang bukan top goli lah. Iya, kemarin Raya dapat bolanya walaupun diganggu. Jadi kalau diganggu kadang dikasih, kadang nggak. Tapi gue rasa kemarin emang ada gangguan, cuman it happens di semua match. Bahwa kiper diganggu itu di semua match terjadi. Tapi gimana dengan kemungkinan penalti yang nggak jadi ya? Waktu Mason Mount ditarik jersinya gitu. Enggak lah, it's too easy lah. It's too easy. Apalagi di Inggris. But very obvious lah. Ya, obvious juga ada 1-2 kasus. Gue lupa. Cuman sekarang wasit di Inggris itu kan punya wewenang ya. Jadi mereka nggak harus lihat VAR untuk mengurangi berhentinya pertandingan. Jadi kalau mereka melihat, menurut mereka wasitnya yakin itu nggak perlu diberhentikan. Itu ikutin. Nah kalau itu terjadi, ada kemungkinan merugikan, ada kemungkinan diuntungkan. Tapi overall coach, tapi overall lebih seri kan? Kan gue bilang minggu mestinya lalu lebih pantas seri. Lebih pantas seri. Betul. Gue bilang minggu lalu 50% seri, 30% Arsenal, 20% MU. Jadi emang layak seri. Arsenalnya nggak bagus, MU-nya lebih bagus. Dua-dua nggak dapat peluang besar juga. Setengah peluang cuman ini untuk first match oke lah.
Oke banget. Iya. Terutama untuk MU. Kalau Arsenal iyalah kan runner Terutama up untuk ya. Arsenal at least Iya. dapat 3 poin. Iya kan? Tapi untuk MU prospek ke depannya lebih bagus. Yang penting kan kita lihat lawan Fulham. Ya. Apakah ada perkembangan? Apakah mereka lebih efektif? Oke. Kan intinya di situ. You boleh bermain bagus, Arsenal kurang bagus apa musim lalu? Ya. Ball possession every match. Lawan City aja menang ball possession, Ya. kan? Tapi runner up. Nah, ini harus ditingkatkan. MU pun demikian. MU kan kalahkannya lawan tim kecil. Ya. Sekarang mereka harus buktikan. Ya. Bisa nggak mereka menang lawan tim kecil? Ya. Bukan lawan Big Six, Ya. tapi tim kecil justru. Ya. Minggu depan lawan Fulham. Lawan Fulham Kita- away. Nggak gampang juga. Nggak gampang juga. Nggak gampang. Karena Fulham itu nggak gampang. Di kandang lumayan bagus. Nggak gampang. Ya. Oke Coach, kita masih melihat ini kan tinggal berapa hari lagi menjelang penutupan Windows ya untuk transfer. Masih ada pergerakan ya. Kita lihat Douglas Luiz ya. 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 Douglas Luiz ke Forest Nottingham dari Forest, ya. Juve. Kemudian Enciso gue nggak tahu malah. Enciso kemana? udah confirm ini dari Chelsea. Ini Chelsea, is it Nggak, Chelsea? ini Brighton. Brighton. Oh, ke Chelsea. Ke Chelsea ya. Oke. Dan Eze baru saja ya masuk ke Nah, tim lo nih. yang seru itu Eze. Jadi Eze ini kan rencananya ke Spurs. Ya. Mereka sudah nego tapi negonya alot. Oke. Kalau nggak salah selisih 5 juta. Jadi Spurs nggak mau bayar ekstra 5 juta yang diminta sama dia dari mana? Dari Brentford ya? Iya. Brother selamat malam ya. Oke. Oke. Atau Bournemouth. Brentford kan? Iya. Eze. Oh, Palace ya. Crystal Palace. Crystal Palace, oke. Ya. Dari Palace tiba-tiba Havertz cedera. Terpaksa cari striker. Cari penyerang lah. Nah, Oke. dia itu kan bisa di kiri, eventually bisa di belakang di posisinya di belakang striker di posisinya Havertz. Jadi untuk gue udah sebenarnya udah sebulan yang lalu gue bilang gue harap Eze datang. Ternyata setelah beli Gyökeres udah beli 6 pemain kan. Ya. Ini pemain ke-7 dan ini Banyak banget ya. ini baru worth it. Tapi 6 pemain 2 aja jadi starter. 4-nya cadangan. Karena murah semua. Kepa 5 juta, Mosquera 17 juta, Norgard 10 juta, Madueke aja 5 juta, 50 juta, 60 juta, hampir 60. Pertanyaan gue, apakah lu beli pemain 60 juta untuk dicadangin? Ini kan Arteta banget nih. Ya. Nah sekarang dia beli Eze yang 70 mungkin 75 juta. Dan untuk gue lihat pemain yang lain, ya worth it. Ya. Worth it banget. Bahkan pada saat Olise yang di Munchen, itu kan tandemnya dia di Crystal Palace. Ditanya Olise, gue mending Eze daripada Olise. Olise itu masih terlalu liar mainnya. Ya. Tapi dia bermain bagus di Okay. itu. Jadi Eze gue harap juga bisa perform di Arsenal. Itu kemarin malam ya. Dan gue sih happy aja kalau dia. Lu lihat penampilan Gyökeres tuh, saya pikir bener ya ramalan banyak orang. Lu boleh ngambuk di liga-liga kayak gitu tuh di Inggris, that's another thing ya. Itu yang gue Oke nih all new striker nih coach. Ya. Ekitike saya pikir oke ya. Ya belum terbukti juga kalau gue bilang. Joao Pedro yang di pre-season bagus kemarin juga nggak kelihatan. Iya. Jadi nggak bisa kita nilai juga Ya. karena baru 1 match. Oke. Bahwa Ekitike cetak 2 gol beruntun, tapi sisanya nggak kelihatan juga. Which Ya. is okay karena seorang striker dia bisa nggak kelihatan 90 menit, tapi yang penting cetak gol. Oke. Dan itu dilakukan Ekitike. Ya. Sekarang tergantung konsistensi. Nah, Sesko sama Gyökeres belum cetak gol. Ya, Sesko kan masuk berapa menit dong? Iya, 25 menit. Iya, terakhir. Nah, kita lihat Højlund main 60, kita lihat apakah di match kedua, ketiga, keempat mereka bisa cetak gol. Ya. Tambah lama mereka nggak cetak gol, tambah ngedrop percaya dirinya. Oke. Itu. Tapi di MU kan masih banyak juga nih yang belum laku ya. Zigzi masih Nggak, ada, belum. Højlund. Bukan banyak, nggak ada satu Ya, ya. yang laku. Højlund ya belum ada yang laku satupun ya. Satu pun nggak ada. Tapi ini minggu-minggu terakhir Coach. Ramalan lu mungkin ada nggak ya? Ini Ada. udah dibanting-banting Gue bilang juga. Højlund cabut. Højlund cabut. Ya. Yang ngeselin itu kan Sancho. Iya. Wah belagu banget luar biasa tuh. 3 klub udah ditolak. 3 klub ditolak. Lu siapa? Iya. Main lu bagus apa enggak gitu. Iya, betul.
Sama satu. Kalau Garnacho iyalah. Kalau gue jadi Amorim, gue parkir aja tuh Garnacho. Ya, karena Cuman gajinya nggak gede juga. 50.000 doang. 50.000, ya betul. Ya lo betul. mati gitu Ya. loh. Mungkin nggak bisa ikut Piala Dunia kalau Ya. kalau di grounded gitu. Ya. Tapi Garnacho kan maunya ke Chelsea. Masalahnya gue nggak yakin juga. Chelsea menawar 25 juta gitu. Iya. 20 juta plus add-on. Iya. Tadi kalau Enciso ini kalau nggak salah winger juga yang ke Chelsea ini gue Ya. baru tahu. But anyway, dari 4 pemain feeling gue mungkin di Siapa ya? menjelang deadline Ya. Anthony loan. Anthony loan. Højlund kemungkinan loan ke AC Milan nggak bisa beli atau Napoli Ya. loan. Terus Malaysia feeling gue juga dapat klub loan. Kalaupun kecil banget kalau Ya. laku ya oke. Tinggal Garnacho sama Sancho ini yang susah. Gue biarin aja coach. Ya. Ya biarin aja. Sancho gede loh gajinya. Oh kegedean malah. Mungkin bisa juga dia lagi kesel sama MU terus dibiarin aja. Iya Dia dibiarin nggak mau aja. turunin gaji Ya lah. biarin aja juga. Nggak mau klub. Dua rugi. Kayak ini udah pemain hebat aja Iya. di mana-mana. Di Chelsea aja cadangan kok. Iya. Dan gak bagus sama Udah, juga. Justru bego dia harusnya ke AS Roma. AS Dulu kok Roma bisa lagi ya? bagus. Di Dortmund kok bisa sebagus itu? Kenapa ya coach? Nggak sebagus itu juga. Itu media aja terlalu hype. Dia lumayan bagus, tapi tidak sebagus itu. Kembali lagi nih Bundesliga. Beda dengan IPL. Gue nggak pernah bilang dia pemain bagus. You can check any other video. Gue nggak yakin dengan Sancho. Bahkan dari dulu, justru gue salah satu yang bilang ini overpriced. Overpriced. Ya. Udah overpriced, attitude-nya juga, aduh, hancur attitude-nya. Attitude-nya. Oke Coach, kita lihat game di week pertama ya. Ini, wow, yang paling hebat itu apa Manchester City ya? Ya, 4-0 Manchester City lawan Wolves ya. Ya. 4-0. Manchester City sih keren mainnya. Liverpool Sunderland ya. mengejutkan 3-0 sebagai tim promovedus lawan West Ham. Ya. Terus Forest seperti biasa oke lah ya. Forest lawan Oke. Chelsea ditahan Crystal Palace 0-0 Coach. Ini juga ya, gue nggak tahu apakah ini mengejutkan atau enggak ya. Tapi Chelsea ya mainnya gitu-gitu aja. Ya. Ketemu tim yang parkir base. Mayoritas tim kecil di Liga Inggris akan parkir base. Sama juga di La Liga. Jadi kayak MU kemarin kan Arsenal di babak kedua setengah jam terakhir parkir base. Ya. Nggak bisa tembus. Nah ini yang menjadi tantangan untuk tim-tim besar. Bisa nggak tembus Ngebongkar parkir base? Ya itu yang susah. Itulah feeling gue alasan kenapa MU beli Sesko, si Arteta beli Gyökeres. Biar punya killer di kotak penalti. Gitu. Liverpool cukup mungkin ya sempat draw ya Coach ya. Liverpool nggak main bagus juga. Iya. Kembali lagi tidak ada Gravenberch itu 2-2 sampai menit 86. Tapi Liverpool kan sering digempur habis-habisan detik-detik terakhir mereka cetak gol. Oke. Dan ini terjadi. Tapi 90 menit nggak bagus-bagus amat. Salah nggak kelihatan. Ekitike cuma pas dia cetak gol. Habis itu nggak kelihatan, diganti juga. Gakpo ya oke, so-so lah. Yang lain ya Van Dijk juga nggak bagus kemarin mainnya. Seperti kebobolan 2 ya. McAllister yang lumayan. Szoboszlai nggak nyaman di tengah. Tetap kehilangan Gravenberch itu ngaruh. Oke. Spurs menang 3-0 Coach. Mana cek? Buka. Spurs justru agak lumayan gue bilang. Ya, bagus banget sekarang. Bukan nggak bagus banget tapi dibanding lebih tahun lalu dibanding tahun lalu. Ya, betul. Ya. Cuma lebih pragmatis juga. Hanya Richarlison cetak 2 gol, golnya keren. Feeling gue itu dia lebih happy di sini ya. Di bawah pelatih baru ini. Ya. Dan pelatihnya menurut saya bagus yang kali ini ya. Thomas Frank bagus. Ya. Jadi kalau seandainya pelatihnya happy aja semua, pemainnya happy semua, Spurs bisa ya tahun lalu rank 17 kalau salah ya. Dekat sama MU lah. 16-17. Ya, hampir degradasi lah. Iya. Dua-dua itu hampir degradasi, tapi masuk final Piala Ciki. Iya. Can you imagine kualitasnya Piala Ciki kayak apa? Yang penting Arsenal nggak masuk lah. Lu mau ngomong apa yang penting Arsenal nggak masuk, itu aja tuh. Wah ini Reinders yang gila. Oh iya ini gila. Reinders gila. Brace kalau salah ya. Enggak, dia kasih atau assist kan? Pre-assist 1 assist 1 gol. Tapi kipernya Wolves dari 4 gol, kiper normal 3 bisa dia tahan. Kipernya jelek banget. Asli kipernya jelek. Tapi Reinders main gila. Bangga Cuman juga kita sekali lagi, gue nggak sering lihat Reinders kayak main begini.
Jadi gue pertanyakan bisa nggak dia konsisten? Semoga bisa, karena kalau dia maju dalam permainan itu yang diuntungkan kan timnas Belanda, ya kan? Siapa tahu dia mau naturalisasi, coach. Enggak, pasti enggak. I guarantee Namanya you. namanya ngarep.com lah. Oke, dan saya dengar Pep memperpanjang 2 tahun ya. Ya. Ya, jadi artinya dia masih ada. Tahun lalu saya pikir ya, coach, dia nggak kayaknya kehilangan tantangan itu untuk ngelatih kali, udah terlalu lama ya. Bukan, timnya itu terlalu tua, kurang diganti. Ya. Jadi pemainnya pun udah nggak lapar prestasi lagi. Jadi mereka udah memenangkan segalanya. Oke. Makanya harus pelan-pelan diganti. Makanya sebenarnya City itu mau jual Ya. banyak pemain juga. Pemain kayak Stones, Ake itu kan Gundogan mungkin atau siapa itu kan mau dijual semua. Cuma belum ada yang beli juga. Jadi ya Gundogan sih kalau gue bilang harus dijual. Tapi ya kalau dia gaji nggak terlalu gede, oke aja. Oke aja. City definitely salah satu tim yang Kandidat lah ya tahun ini. kandidat juara. Liverpool. City, Liverpool, ya. Arsenal lah. Arsenal ya kandidat runner up lah. Coach, Salah bilang loh. apa? Untuk Salah dia Ya. bilang tim yang sangat layak untuk jadi kandidat terkuat juara itu Arsenal. Semoga salah ya. Salah yang bilang itu. Namanya salah, coach suka salah juga deh itu ya. Oke, kita ngelihat prediksi week kedua nih, coach. Mungkin kita lihat. Menurut saya game yang cukup menarik bahwa ya apa Liverpool lawan Newcastle. Castle Liverpool menarik Dan sama City Spurs. Ya. Untuk MU lawan Fulham. Castle Liverpool itu jam berapa ya mainnya? Oke. Subuh kalau nggak salah ya. Mungkin Arsenal. Cek dulu. Arsenal lawan Fulham nih, coach. Siapa? Arsenal lawan Leeds. Lawan Leeds. Ini MU lawan Fulham ya. Oke, mana lagi? Game-game besar. Chelsea lawan Aston Villa. Woi, kalau gini Liverpool kok gue nggak nemu ya. Main jam berapa Liverpool? 26 Agustus. Oh, Jam 2 Senin subuh. mainnya. Oke. Ya. Oke. Kalau ngelihat pairing ini nanti siapa yang memimpin sementara, coach, di week kedua, coach? Arsenal lah nggak boleh kan sih. Lawannya cuman Leeds ya. Harusnya Arsenal menang harusnya. Ya. Chelsea juga feeling gue menang. Kadang Tapi ketemu Chelsea kan West Ham lagi jelek. Skornya apa? Oh iya, Poinnya baru baru 1. satu ya. Paling ini Liverpool kalau dia menang lawan Ya. Newcastle, tapi it's not easy game. Ya. City feeling gue sih menang lawan Spurs. Walaupun mungkin gak gampang, tapi feeling gue City bisa menang. Artinya kembali Apalagi? game-game besar ya. Nottingham Forest lawan Crystal Palace. Nah ini juga gak gampang. Gak gampang Gak ini. gampang ini. Dua-duanya suka Everton. Brighton bisa menang nih lawan Everton. Kejutan-kejutan yang luar biasa. Ini week kedua ya. Sementara ada berita apa lagi, coach? Si Erik ten Hag itu di Bundes itu parah ya, coach ya? Enggak, itu nggak. Bundesliga itu belum mulai. Ya, Jadi kemarin dia gini nih. belum mulai. Gini, mereka main Copa. Oke. Dengerin dulu. Jangan percaya media kita. Mereka main Copa. Oke? 2 hari kemudian, besoknya youth-nya Ado kalau nggak salah lawan youth-nya Leverkusen. Itu kalah. Leverkusen. Ya. Tapi bukan timun youth-nya bener-bener yang U21 yang main. Dan setahu gue itu nggak di bawah dia. Cuman hanya karena Leverkusen dikomporin, dibuat enak. Tapi setahu gue itu nggak di bawah dia. Gitu. Ya. Jadi bukan tim utama. Dia menang 4-0 kok kalau nggak salah di Copa lawan tim amatir. Ya. Dan Bundesliga itu belum mulai. Baru weekend ini mulai. La Liga bisa mulai duluan ya kan? La Liga udah. Kemarin bareng IPL. Barca udah udah mulai. Barca menang 4-0. Tapi Mallorca juga kena 2 merah. Sebelum 2 merah itu udah 2-0 duluan. Terus 2-0 atau 3-0. Oke. Terus lawan 9 orang, lawannya parkir bis habis lah. Madrid yang jelek menang 1-0 lewat adu penalti. Nggak berubah. Gue nonton match itu karena gue bilang kalau Madrid mainnya jauh lebih bagus dibanding zamannya Ancelotti, gue tonton. Akhirnya gue nonton match pertama kan. Karena subuh mainnya kan jam 2. Ya.
Gue nonton itu, ya gue nggak impress, belum. Jadi ya Xabi masih PR-nya gede. Terutama kembali lagi di lini tengah. Mereka nggak bisa benar-benar mendominasi sesuai dengan kualitas pemainnya. Tapi sekali lagi ini baru match pertama. Karena Camavinga mau out ya coach ya? Rodrigo juga out. Rodrigo juga out. Ya, Tidak terlalu disukai oleh pelatih baru ya? Kayaknya nggak disuruh. Rodrigo nggak main loh sama sekali. Bahkan di Amerika itu cuma main 15 menit pas di Club World Cup itu. Oke. Apa penyangkut gaya bermain yang beda? Mungkin Madrid butuh duit. Jadi biar ini pemain dijual, nggak dimainin, biar pemainnya sendiri minta transfer request. Gitu. Termasuk Camavinga kan tahun-tahun lalu kan cukup jadi andalan coach. Ini barangkali cuma nyari duit juga jelek. ya. Camavinga itu jelek. 2-3 tahun beruntun. Dari awal gue bilang ini pemain mediocre banget. Tchouaméni, Camavinga itu mediocre. Camavinga masih 40 juta. Masih oke lah untuk mediocre. Walaupun tetap terlalu mahal untuk level La Liga. Tapi Tchouaméni itu 100 juta loh. Tchouaméni? Ya, ini kualitasnya itu 30 juta. Camavinga kualitasnya 15 juta, 20 juta. Bukan levelnya Madrid. Bukan pemain yang bisa ngangkat Madrid. Apalagi mau gantiin Kroos sama Modric ya selesai. Makanya mereka masih keteteran. Jadi tahun ini bagi Madrid itu tahun ujian ya. Setelah Luka Modric out gitu. Ya. Yang walaupun tua kan menjadi balancing tuh coach. Tapi Luka Modric tahun lalu juga udah nggak turun, udah turun ya. Udah drop banget. Passing-passingnya nggak nyampe. Sering hilang bola, udah turun banget lah. Tapi kalau gue bilang justru kehilangan Kroos sih. Banget kehilangan Kroos. Yang tahun lalu gue udah bilang awal musim gue mau lihat Madrid tanpa Kroos kayak apa, akhirnya nggak dapat apa-apa kan. Dan sekarang nggak ada Modric ya, nggak ada Kroos, Modric, dan nggak ada penggantinya. Mereka kan beli cuma lini belakang, lini depan, karena paling yang bisa kemarin Bellingham nggak main, mungkin itu berpengaruh juga. Bahkan kalau Bellingham main, gue bilang mungkin ini lebih cocok main 4-4-2, Bellingham di belakang 2 striker, Vini sama Mbappe. Kenapa Madrid gak beli banyak pemain? Padahal mereka kan tidak punya kesulitan finansial ya. Mereka incernya pemain gratisan, yang free transfer, yang menjual nama besar ya. Iya. Menjual nama besar Madrid gitu loh. Iya, kayak TAA, kayak si siapa nama Mbappe. Iya. Gitu. Kalau Barcelona kita paham lah karena mengalami kesulitan keuangan. Madrid kan enggak coach. Enggak, tapi mereka pelit aja. Ya itu cara mereka. But that's okay. Cuman gue bilang, dan setahu gue Xabi Alonso itu cari pemain tengah, tapi nggak dikasih duit sama Perez. Susah juga loh. Mau gimana lagi? Kalau udah Perez bilang enggak, lu udah dapat ini pemain ini, Dyson, TAA, sama ada pemain muda siapa ya, masih ada Arda Güler, lu manfaatin, ada Endrick, lu manfaatin. Itulah kenapa Rodrigo mah dijual. Tapi kemarin mereka main 4 back. Ini salah satu yang gue pantau juga, apakah Xabi main 3 back atau 4 back. Ternyata di Amerika sempat main sekali pakai 3 back, habis itu kembali ke 4 back. Kemarin main 4 back. Dan gue bilang Madrid punya kualitas untuk bermain 4 back, bukan 3 back. Tapi ya kita nggak tahu. Justru gue bilang lebih cocok 4-4-2. Dengan kualitas 4-4-2 dengan kualitas pemain yang ada. Dengan kualitas 2 striker di depan, free roll untuk kedua pemain, Bellingham di belakangnya, 1 DM. Mbappe, Vini depan ya. Mbappe, Vini. Valverde di area kanan, Tchouaméni DM di area kiri ya, salah satu loh, banyak pemain dia. Gitu. Kalau ngeliat ini yang berpeluang lebih juara siapa coach? Barcelona atau Real ya? Walaupun masih terlalu jauh nih prediksi. Tetap Barcelona. Real belum begitu kelihatan lah, kecuali belum Real begitu padu. Ya, kecuali Real setelah 5 pertandingan benar-benar meroket. Nah, itu baru head to headnya. Padahal dulu kan Real itu mengerikan ya. Ada Vini, ada Mbappe. Ya, eranya Benzema sama Ronaldo kan. Ya, itu lebih mengerikan lagi. Itu pun sering dikalahkan sama
Xavi sama Iniesta, ya kan? Nah, habis itu mereka datangkan eranya Vini, Benzema itu masih cukup mengerikan. Mereka menang Champions League kok dengan tim itu, ya kan? Nah, habis Benzema cabut, Casemiro cabut, Varane pas dimulai semua dari Varane sama Casemiro cabut. Varane habis itu Casemiro kalau nggak salah. Terus sekarang Kroos, Modric, ya mereka penggantinya itu nggak selevel. Atau masih butuh waktu? Butuh waktu lama. Kecuali datengin bener-bener pemain bintang yang udah jadi. Tapi mereka kan incer pemain muda-muda semua. Ya susah lah kalau pemain muda bisa jadi bintang. Ya. Tapi ya butuh pengorbanan berapa tahun. Gitu. Kalau ngeliat ini kan yang liga yang paling berani beli tetap Liga Inggris ya Coach ya. Yang lain dulu kan La Liga kan cukup lumayan tuh beli pemain-pemain mahal ya. Tapi sekarang lihat Barca begitu, kesulitan keuangan, Madrid tuh ngerem pembelian jadi seperti itu, ya kan? Ya. Oke. Ya, IPL memang gila. Ya price TV rights-nya aja udah berapa? Belum yang main di Champions League extra income. Belum yang dari ya edan lah mereka. Oke. Kalau Serie A lu lihat kayak apa nih? Dari tim-tim Serie A ini justru lebih seru. Masih belum Inter kita nggak tahu di bawah si pelatih Turki itu siapa itu? Kok Turki? Rumania, mantan pemain. Gue lupa namanya siapa. Apakah mereka bisa perform? Karena di Club World Cup mainnya nggak jauh beda kayak si Inzaghi, which is good. I mean, Inzaghi meninggalkan sebuah pola permainan yang pemainnya udah paham. Kifu namanya pelatihnya. Di bawah Kifu apakah berubah? Ya gue bilang tim yang udah padu jangan dirombak total. Dan pemainnya kan banyak yang itu aja sama, nggak banyak berubah. Napoli tambah kuat, dapat Kevin De Bruyne. Tapi sekarang Lukaku 3 bulan cedera, mereka incer Højlund kan. Ya. Noah Lang main di situ, Napoli ya juara bertahan akan head to head. Juve juga harusnya lebih bagus di bawah Igle Tare. Tapi justru gue expect AS Roma yang bisa masuk ke 4 besar. Ke 4 besar, top 4. Milan di bawah Allegri, ya gue nggak yakin dengan pemain-pemain juga. Feeling gue Milan nggak tembus Champions League. Lazio bisa mempersulit. Inter, Milan, Lazio, ya Atalanta bisa survive nggak kayak begini dengan pelatih baru, dengan beberapa pemain baru. Jadi Serie A seru juga kayak Liga Inggris. Serie A akan jadi seru kayak Liga Inggris. Bundes nggak lah, Munchen tetap. Yang lain terlalu lemah. Kan selalu ada kuda hitam kayak kepada Bayern Leverkusen itu. Tapi Leverkusen ditinggal 4 pemain. 4 pemain dan ditinggal penting. pelatih juga ya. Dan tinggal pelatih juga. Jadi praktis harus 4 pemain penting. Granit Xhaka cabut kaptennya. Wirtz cabut. Si itu cabut, kipernya kalau nggak salah juga cabut. Si Frimpong, Wirtz, Saka, pelatihnya, ada berapa pemain yang cabut lah. Dan itu pemain-pemain kunci semua. Pemain kunci semua. Jadi Ten Hag harus mulai dari nol. Bangun tim ini lagi. Jadi untuk gue Leverkusen nggak yakin gue bisa bersaing kayak tahun lalu. Dortmund? Ya Dortmund is Dortmund, nggak bisa diprediksi. Paling siapa ya, Frankfurt udah jual 2 strikernya dalam setengah tahun terakhir. Leipzig nggak. Tim nggak jelas itu Leipzig. Bener asli nggak jelas. Film gue Munchen juara. Hampir pasti Munchen juara. Walaupun kehilangan Frimpong. Dia dapat pemain ya, Luis Diaz ya. Munchen kan dapat Luis Diaz. Luis Diaz. Oke. Sama Harry Kane ya. Masih dari tahun lalu. Iya. Dan masih bagus ya. Dia kehilangan Sané. Masih sama Koman. Dia kehilangan Sané sama Koman. Ya enggak begitu ngaruh. I mean dua pemain juga sering jadi cadangan. Sisanya masih sama semua. Sama Muller ke Amerika kan. Tapi Muller juga udah terlalu tua.
tua banget itu pun juga akhirnya jadi super sub ya. Luis Diaz menjadi tambahan yang cukup berarti ya coach ya. Banget, Hmm. banget. Kalau lihat pembelian Liverpool, Yang bagus dulu ya. Ekitike, Wirtz, nggak ada yang lebih bagus dari Luis Luis Diaz. Diaz. Kenapa Luis Diaz dilepas sih coach ya? Gaji, Oh ya, minta tinggi banget ya. dia di Liverpool dapat 60-70 juta, 60 jutaan lah Setahun. setahun, Udah sebulan gitu. per week 60.000. Oh, 60.000 kecil dong. Banget. Makanya di Munchen 250. Oh. What would you do if you Luis Diaz? Iya dong. Ya dong. I don't care. Yang Dan Munchen kan bukan juga tim kecil dong. iya, yang bego siapa ya? Liverpool. Lu pemain penting lu bisa lu gaji segitu. Harusnya lu buka, lu kontrak, lu kasih lebih tinggi. Perpanjang ya kan? Iya, nggak usah perpanjang, perbaiki kontrak yang ada. Iya ya. Iya kan? Kan bisa klub lakukan itu. Udah gila ya, makanya pada hengkang Nunes digaji 500.000 lebih edan lagi Di Liga Guru. di Liga Guru per week. Nunes juga cabut. Padahal Nunes itu bisa jadi super sub loh. Kalau seandainya Isak nggak pergi. Ya. Tapi Isak nggak jelas juga, parah Isak. Parah bener. Gue nggak tahu dia itu ternyata belum submit transfer request. Tapi dia udah keluar mau pindah ke Liverpool. Ya kan aneh juga. If you want to do that, ikutin prosedur dong. Iya. Prosedurnya transfer karena kalau dia request transfer itu ada hubungannya dengan duit lah. Tapi dia nggak pernah request. Gimana lu mau keluar kalau lu nggak pernah request? Jadi dia pengen dijual, kasarnya begitu. Nggak ngerti, ini ribet banget lah kasus ini. Banyak yang pro dan kontra. Tapi feeling gue dia tetap ke Liverpool. Karena buat apa pemain yang nggak happy lagi? Jadi Liverpool, Arsenal tuh beli pemain banyak banget ya coach ya. Arsenal 7. Tapi nggak ada yang dijual juga. Zinchenko doang mungkin. Itu kan harusnya Trossard diperpanjang. Oke, Trossard super sub, oke lah. Kiwior harus dijual. Kiwior, si Zinchenko itu kan harus dijual. Semoga dengan datangnya Eze, kan ada Eze Madueke. Ya kan? Ya. Dua-dua bisa main dari kiri kan? Martinelli semoga dijual. Berapa? 40 lah. Whatever lah. Lumayan lah. Ya. Ini pemain bapuknya. Kemarin juga lawan MU bapuknya minta ampun. Gitu. Jadi semoga Arsenal pun juga bisa jual pemain. Ya katanya Derteknya bagus, Berta ini. Kita lihat. Let's see. Buktinya pemain lu belum ada satu kejual tuh. Oke, kalau ngelihat begini kan akan seru ya Liga Inggris karena kita masih terlalu memang baru minggu pertama. Ya. Window untuk transfer pemain juga masih terbuka, masih seminggu ya. Masih seminggu, anything can happen. Anything can happen. Kadang-kadang ada banyak klub termasuk MU tuh beli di menit-menit terakhir itu. Menjelang deadline. Deadline, jual-jual pemain murah ya. Ya, kita lihat dan itu akan menentukan. Ya, let's say ini level nih, kemungkinan menjadi juara Liverpool, City, Arsenal ya. Saya pikir top 3 yang dan jangan lupa Spurs juga makin membaik. Runner up Arsenal. Runner up itu Spurs runner up dan cukup seperti itu. Kita buktikan dan akan seru. Kita lihat akan week kedua Liga Inggris minggu depan dan masih bersama kami Jasai. Bye bye.